Perang Homs pertama yang terjadi pada tahun 1260 M merupakan salah satu peristiwa besar yang menjadi penentu arah sejarah dunia Islam setelah hantaman mengerikan yang dilakukan bangsa Mongol terhadap Baghdad dan dunia Islam bagian timur. Pertempuran ini mempertemukan dua kekuatan besar yang memiliki karakter, ideologi, dan sistem militer yang sangat berbeda, yaitu pasukan Mamluk dari Mesir dan Suriah melawan pasukan Mongol yang mewakili sisa kekuatan Kekaisaran Mongol Ilkhan yang baru saja menaklukkan banyak wilayah Islam di bawah pimpinan Hulagu Khan. Dalam pandangan para ilmuwan Muslim klasik maupun modern, perang ini bukan sekadar bentrokan militer, melainkan juga simbol dari kebangkitan kembali kekuatan Islam setelah mengalami kehancuran besar di tangan bangsa Mongol di timur. Latar belakang Perang Homs pertama tidak dapat dipisahkan dari tragedi penaklukan Baghdad pada tahun 1258 oleh Hulagu Khan. Setelah kehancuran Baghdad dan berakhirnya kekuasaan Bani Abbasiyah di sana, seluruh dunia Islam Timur berada dalam ketakutan mendalam. Hulagu kemudian menundukkan wilayah Syam bagian utara, seperti Aleppo dan sebagian wilayah Suriah. Namun pada saat yang sama, kekuasaan Mamluk di Mesir tengah mengalami konsolidasi di bawah Sultan Saifuddin Qutuz dan panglimanya yang terkenal, Ruknuddin Baibars. Setelah kemenangan besar Mamluk di Ain Jalut pada tahun 1260 yang menewaskan komandan Mongol Kitbuka, sebagian wilayah Syam berhasil direbut kembali dari tangan Mongol. Namun, kemenangan Ain Jalut belum sepenuhnya memusnahkan ancaman Mongol. Hulagu Khan yang kembali ke Persia setelah menerima kabar wafatnya saudaranya, Khan Agung Mongke, masih menyimpan dendam dan berencana membalas kekalahan pasukannya di Ain Jalut. Ia mengutus sisa pasukan Mongol di Suriah yang dipimpin oleh para jenderal setia Kitbuka untuk menantang kembali kekuatan Mamluk di wilayah Homs, sebuah kota penting di utara Damaskus yang menjadi kunci penguasaan Suriah Tengah. Para sejarawan Muslim seperti Ibnu Katsir, Al-Makrizi, dan Ibnu Taghribardi mencatat bahwa setelah Ain Jalut, situasi politik di Syam masih belum stabil. Banyak kabilah Arab dan penguasa lokal yang belum memutuskan apakah mereka akan berpihak kepada Mamluk atau tetap tunduk kepada Mongol. Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah menyebut bahwa Perang Homs pertama adalah lanjutan dari Jihad Ain Jalut. Ia menulis bahwa setelah kemenangan di Ain Jalut, kaum muslimin tidak boleh lengah, sebab bangsa Tatar, Mongol, memiliki kebiasaan untuk kembali menyerang setelah kalah. Maka, Baibars yang ketika itu telah naik menjadi Sultan Mamluk, menggantikan Qutuz, segera mempersiapkan pasukannya untuk menghadapi serangan balasan. Ibnu Katsir menggambarkan suasana tegang di Syam ketika kabar datang bahwa pasukan Mongol bergerak menuju Homs. Menurutnya, Baibars mengumpulkan para amir dan ulama, lalu berkata, "Sesungguhnya, ini adalah jihad fi sabilillah. Siapa di antara kalian yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, maka hendaklah ia bersabar menghadapi musuh ini sebagaimana kita bersabar di Ain Jalut." Menurut Ibnu Taghribardi, dalam kitab An-Nujum Az-Zahirah fi Muluk Misr wal Qahirah, pertempuran di Homs berlangsung sengit selama beberapa hari. Pasukan Mongol datang dengan kekuatan besar dari arah utara, terdiri atas prajurit berkuda ringan dan berat yang masih sangat tangguh, meskipun kehilangan sebagian kekuatannya di Ain Jalut. Sementara itu, pasukan Mamluk berjumlah sekitar 20.000 orang, didukung oleh kabilah Arab dari Syam dan sebagian pasukan Kurdi. Pertempuran dimulai dengan serangan cepat Mongol yang berusaha memecah barisan tengah Mamluk. Namun Baibars menggunakan taktik kelicahan kavaleri yang sama seperti di Ain Jalut, yakni dengan menarik pasukan seolah mundur untuk memancing Mongol masuk ke posisi jebakan. Dalam catatan Al-Makrizi, strategi Baibars ini sangat menentukan. Ia menyebut bahwa pasukan Mamluk adalah ahli perang berkuda yang memiliki disiplin tinggi, mampu berpindah formasi dengan cepat, dan menggunakan busur dari atas kuda dengan akurasi luar biasa. Al-Makrizi menulis bahwa ketika pasukan Mongol mencoba mengepung sayap kanan Mamluk,
Baibars sendiri memimpin serangan balik yang membuat banyak pasukan Mongol terdesak ke belakang. Pada saat yang sama, kabilah Arab dari Homs menyerang sisi belakang Mongol, menyebabkan kekacauan besar. Pada akhirnya, Mongol tidak mampu mempertahankan barisan dan melarikan diri ke utara menuju Eufrat. Dalam pandangan Ibnu Katsir, kemenangan ini merupakan tanda nyata pertolongan Allah kepada kaum muslimin. Ia menegaskan bahwa kemenangan di Homs adalah bagian dari sunnatullah bagi orang yang bersabar dalam membela agama. Ia menulis, Allah menolong tentara Islam dengan bantuannya yang tidak dapat dilihat mata. Mereka berperang dengan hati yang yakin bahwa syahid di jalan Allah lebih baik daripada hidup dalam kehinaan. Kemenangan di Homs tidak hanya membebaskan Suriah dari ancaman Mongol, tetapi juga menegaskan kedudukan dinasti Mamluk sebagai pelindung dunia Islam setelah jatuhnya Baghdad. Banyak ilmuwan Muslim melihat Perang Homs pertama sebagai bukti bahwa umat Islam mampu bangkit kembali setelah kehancuran yang dahsyat. Dalam analisis modern, sejarawan seperti Ahmad Fatih Basyumi menilai bahwa Perang Homs menunjukkan kematangan strategi militer Mamluk. Mereka bukan hanya berperang dengan keberanian, tetapi juga dengan taktik perang yang sistematis. Baibars memahami kelemahan Mongol, yaitu ketergantungan mereka pada serangan frontal dan manuver terbuka di medan luas. Maka, ia memilih medan Homs yang datar namun dikelilingi desa dan kebun, agar kavaleri Mongol tidak dapat bergerak bebas. Ulama lain, seperti Syekh Muhammad Zahid Al-Kautsari, memandang kemenangan di Homs sebagai kemenangan iman atas kekuatan duniawi. Menurutnya, bangsa Mongol datang dengan senjata, jumlah, dan kekuatan duniawi yang luar biasa, tetapi mereka kehilangan unsur rohani dan keyakinan yang benar. Sementara kaum muslimin, meskipun secara materi lebih lemah, mereka memiliki tekad jihad dan keyakinan kepada pertolongan Allah. Ia menulis bahwa sejarah Perang Homs adalah pelajaran bagi umat, bahwa kemenangan sejati datang bukan dari jumlah pasukan, melainkan dari keteguhan iman. Perang Homs juga memiliki dampak politik yang luas. Setelah kemenangan itu, dinasti Mamluk memperkuat posisinya sebagai penguasa sah atas Suriah dan Mesir. Banyak kota yang sebelumnya tunduk kepada Mongol menyatakan kesetiaannya kepada Mamluk. Kota seperti Aleppo, Hama, dan Damaskus kembali menjadi pusat keilmuan Islam. Para ulama yang sebelumnya lari dari Baghdad dan wilayah timur mulai menetap di bawah perlindungan Mamluk. Disinilah dimulai kebangkitan ilmiah baru di dunia Islam yang kemudian melahirkan tokoh-tokoh seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, dan banyak ulama besar lainnya yang bernaung di bawah kekuasaan Mamluk. Ibnu Khaldun dalam muqaddimahnya menyinggung bahwa kemenangan Mamluk atas Mongol adalah contoh bagaimana semangat agama dapat mengalahkan kekuatan material semata. Ia menulis bahwa setiap peradaban memiliki siklus kehidupan dan dunia Islam telah mencapai titik nadirnya saat jatuhnya Baghdad. Namun, dengan keberanian Mamluk dan kepemimpinan Baibars, roda sejarah berputar kembali ke arah kebangkitan. Dalam pandangan Ibnu Khaldun, kemenangan Homs memperlihatkan pentingnya solidaritas sosial dan kepemimpinan yang kuat dalam menjaga peradaban Islam. Selain aspek militer, para sejarawan Muslim juga melihat Perang Homs sebagai ujian moral. Setelah kemenangan itu, Baibars dikenal tidak membiarkan pasukannya melakukan kekejaman terhadap tawanan Mongol. Ia memerintahkan agar para tawanan diperlakukan sesuai syariat. Hal ini dicatat oleh Al-Kalkashandi dalam Subh al-A'sya sebagai bukti bahwa kemenangan Mamluk tidak membuat mereka sombong, tetapi justru semakin tunduk kepada Allah. Perang Homs pertama menjadi simbol keseimbangan baru antara dunia Islam dan bangsa Mongol. Setelah kekalahan itu, bangsa Mongol di bawah Hulagu Khan mulai kehilangan momentum perluasannya ke arah barat. Mereka tidak lagi mampu menembus Suriah dan Mesir. Bahkan pada masa berikutnya, sebagian keturunan Mongol di wilayah timur, seperti di Ilkhanat Persia, mulai masuk Islam dan menjadi pelindung bagi para ulama dan cendekiawan Islam. Dengan demikian, Perang Homs bukan hanya mempertahankan wilayah,
tetapi juga membuka jalan bagi Islam untuk menyebar di jantung kekuasaan Mongol sendiri. Bagi para ilmuwan Muslim, Perang Homs tahun 1260 bukan sekadar catatan sejarah peperangan, melainkan cerminan dari janji Allah bahwa kebatilan tidak akan mengalahkan kebenaran selama umat berpegang pada iman dan keadilan. Ia menjadi pelajaran bahwa dalam setiap kehancuran ada peluang kebangkitan, dan bahwa di tengah kelemahan umat selalu ada kelompok yang dipilih Allah untuk menegakkan kalimat-Nya. Dalam narasi sejarah Islam, Homs tidak sekadar nama kota, melainkan saksi bisu kebangkitan umat yang pernah nyaris hancur total, namun kembali berdiri karena iman, keberanian, dan persatuan. Setelah berakhirnya Perang Homs pertama pada tahun 1260, dunia Islam memasuki fase baru yang ditandai dengan perubahan besar dalam peta politik dan keseimbangan kekuasaan di kawasan Timur Tengah. Para ilmuwan Muslim memandang bahwa kemenangan Mamluk di Homs tidak hanya menghentikan laju bangsa Mongol di wilayah Syam, tetapi juga memberikan fondasi moral dan spiritual bagi kebangkitan kembali tatanan Islam yang sempat runtuh akibat kehancuran Baghdad. Dalam analisis para sejarawan, perang ini merupakan awal dari pembentukan tatanan baru yang berdiri di atas semangat jihad, persatuan, dan kepemimpinan yang beriman. Setelah kemenangan tersebut, Sultan Baibars memanfaatkan momentum untuk meneguhkan legitimasi kekuasaannya di mata umat Islam. Para ulama dari berbagai negeri datang ke Damaskus dan Kairo untuk memberikan baiat serta mengakui kepemimpinannya sebagai pelindung umat. Menurut Al-Makrizi, Baibars menampakkan sikap rendah hati di hadapan para ulama dan menjadikan kemenangan di Homs sebagai bukti bahwa Allah telah memilih kaum Mamluk untuk mengemban tugas suci menjaga agama. Ia menghidupkan kembali lembaga-lembaga keilmuan yang hancur akibat invasi Mongol dan memerintahkan pembangunan madrasah, masjid, serta zawiyah untuk para sufi dan penghafal Al-Quran. Ibnu Katsir mencatat bahwa pada masa setelah Perang Homs, suasana keagamaan di Syam meningkat luar biasa. Orang-orang mulai kembali mempelajari Al-Quran, hadis, dan fiqih. Banyak di antara mereka yang dahulu meninggalkan jihad, kini bertekad menebus kesalahan dengan mengorbankan diri di jalan Allah. Para ulama menulis karya yang menguatkan semangat umat agar tidak gentar menghadapi musuh. Salah satunya adalah karya Ibnu Abdi Zahir yang menceritakan keagungan keberanian Baibars dan para prajuritnya sebagai teladan generasi kemudian. Perang Homs juga memperlihatkan bagaimana Mamluk memanfaatkan pengalaman pahit dari pertempuran sebelumnya untuk memperbaiki sistem militer mereka. Ilmuwan Muslim dalam bidang strategi perang seperti Al-Iz bin Abdus Salam menekankan pentingnya kedisiplinan dan keikhlasan dalam jihad. Ia menulis bahwa pasukan yang berperang bukan demi Allah tidak akan mendapat pertolongan, betapapun banyak jumlahnya. Pemikiran ini kemudian dijadikan dasar pembinaan moral bagi tentara Mamluk, sehingga perang di masa berikutnya tidak lagi sekadar konflik fisik, tetapi juga menjadi medan ujian iman dan ketakwaan. Dalam catatan para ahli sejarah Islam, seperti Ibnu Wasil, kemenangan di Homs membuat bangsa Arab dan Kurdi di Syam semakin bersatu di bawah bendera Mamluk. Sebelumnya, banyak di antara mereka yang terpecah, dan sebagian bahkan tunduk pada Mongol karena takut. Namun, setelah melihat keberanian pasukan Islam, mereka menyadari bahwa kemenangan dapat diraih dengan keyakinan dan persatuan. Ibnu Wasil menggambarkan bagaimana para pemimpin kabilah Arab yang dahulu enggan ikut jihad datang kepada Baibars untuk menyatakan kesetiaan mereka. Baibars pun tidak menghukum mereka, melainkan mengampuni dan mengajak mereka bersama-sama membela Islam. Para ilmuwan Muslim juga mencatat pengaruh besar Perang Homs terhadap perkembangan peradaban Islam selanjutnya. Dengan aman dan stabilnya wilayah Syam, jalur perdagangan kembali terbuka. Para pedagang dari Mesir, Hijaz, dan Yaman mulai berdatangan ke Damaskus dan Aleppo. Aktivitas ekonomi yang sempat lumpuh akibat perang mulai pulih.
Dalam pandangan Al-Kalkashandi, kondisi ekonomi yang baik itu memungkinkan dinasti Mamluk membangun kembali kekuatan angkatan bersenjata dan menyiapkan benteng pertahanan di sepanjang sungai Eufrat untuk menghalangi kemungkinan serangan Mongol berikutnya. Selain dalam bidang ekonomi, kemenangan ini juga memicu kebangkitan ilmu pengetahuan. Para sejarawan mencatat bahwa Damaskus menjadi pusat baru bagi ulama dan penulis. Banyak manuskrip dan kitab dari Baghdad yang selamat dari kehancuran Mongol diselamatkan dan disalin ulang di sana. Baibars mendirikan perpustakaan besar yang menyimpan karya-karya ulama dari berbagai bidang, mulai dari tafsir, hadis, fiqih, hingga ilmu falak. Menurut Ibnu Syakir ad-Dimashqi, para ulama memandang Damaskus sebagai kota ilmu yang diberkahi setelah Allah mengangkat kehinaan akibat penjajahan Mongol. Dari sisi diplomasi, kemenangan Mamluk di Homs membawa perubahan besar terhadap hubungan politik antar wilayah Islam. Banyak penguasa kecil di Jazirah Arab dan Afrika Utara yang mulai menjalin hubungan dengan Mamluk karena melihat mereka sebagai pelindung agama dan simbol kekuatan baru. Dalam pandangan Al-Aini, kemenangan itu membuat bangsa Eropa pun berhitung ulang. Kerajaan-kerajaan salib yang masih tersisa di pantai Levant tidak lagi berani menantang secara terbuka karena khawatir kekuatan Mamluk yang baru bangkit akan melibas mereka sebagaimana Mongol dilenyapkan di Homs. Para ulama sufi juga memberikan tafsir spiritual terhadap kemenangan di Homs. Syekh Abdul Karim Al-Jili menulis bahwa pertempuran itu menggambarkan pertarungan antara cahaya tauhid dan kegelapan materialisme. Ia mengatakan bahwa bangsa Mongol datang dengan ambisi duniawi tanpa mengenal batas halal dan haram, sementara pasukan Mamluk berangkat dengan niat ikhlas semata-mata karena Allah. Maka kemenangan mereka adalah kemenangan nur atas zulmah, dan dari situlah muncul kembali sinar peradaban Islam di wilayah Syam. Beberapa sejarawan Muslim seperti Ibnu Daqiq Al-Id dan Al-Yafi'i menyebut bahwa kemenangan itu juga menjadi sebab banyak bangsa Mongol masuk Islam. Mereka menulis bahwa setelah kekalahan di Homs, banyak prajurit Mongol yang tertawan, lalu melihat akhlak baik kaum muslimin dalam memperlakukan musuh. Mereka tidak disiksa, tidak dirampas hartanya, bahkan diberi makan dengan baik. Hal ini menimbulkan kekaguman di hati mereka, dan akhirnya membawa sebagian besar dari mereka memeluk Islam. Beberapa tahun setelah itu, sebagian pemimpin Ilkhanat Persia benar-benar masuk Islam dan menjadikan negeri mereka pusat baru penyebaran ilmu dan dakwah. Dalam pandangan Ibnu Khaldun, inilah hasil dari hukum sosial yang ia sebut sebagai ashabiyah, yaitu semangat kebersamaan yang didorong oleh nilai iman. Ia menjelaskan bahwa Mamluk berhasil karena mereka memiliki ikatan keagamaan yang kuat, sedangkan bangsa Mongol kehilangan semangat moral yang mempersatukan mereka. Kekuatan yang dibangun di atas keserakahan, tulis Ibnu Khaldun, pasti akan runtuh ketika menghadapi kekuatan yang lahir dari keyakinan yang benar. Dengan demikian, Perang Homs menjadi contoh nyata bagaimana peradaban Islam mampu menaklukkan bangsa penakluk terkuat pada zamannya, bukan hanya dengan pedang, tetapi juga dengan akhlak dan ilmu. Para ilmuwan Muslim setelah masa itu menjadikan Perang Homs sebagai bahan pelajaran moral. Dalam khotbah-khotbah di masjid, para ulama sering menyebutnya sebagai tanda bahwa Allah tidak akan meninggalkan hamba-hambanya yang berjuang di jalannya. Ibnu Taimiyah dalam salah satu fatwanya bahkan menyinggung perang ini sebagai bukti bahwa umat Islam wajib mempersiapkan kekuatan lahir dan batin agar tidak dihina oleh musuh. Ia berkata bahwa kemenangan di Homs adalah kemenangan iman yang dibangun di atas keikhlasan, bukan semata-mata karena keberanian atau jumlah pasukan. Ketika meninjau dampaknya dari segi sosial, kemenangan Homs menumbuhkan rasa percaya diri baru di kalangan umat Islam. Rasa putus asa setelah kejatuhan Baghdad mulai sirna. Masyarakat kembali percaya bahwa kekuatan Islam dapat berdiri tegak melawan bangsa manapun jika mereka bersatu dan berpegang kepada Al-Quran. Para penyair memuji Baibars dan para prajurit Mamluk dengan syair-syair jihad
yang menggugah semangat. Kemenangan itu juga dirayakan di berbagai kota dengan salat syukur dan pembacaan ayat-ayat Al-Quran sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah. Dalam catatan sejarah Islam, Perang Homs menjadi tonggak penting karena sejak saat itu, bangsa Mongol tidak pernah lagi mampu menaklukkan Syam atau Mesir. Mereka perlahan kehilangan pengaruh di barat, dan Islam justru menyebar di kalangan mereka. Para ilmuwan Muslim menilai bahwa Allah membalikan keadaan dengan cara yang menakjubkan. Bangsa yang dahulu menjadi penghancur, peradaban Islam akhirnya menjadi bagian dari umat Islam sendiri. Kemenangan Homs menjadi simbol dari rahmat dan keadilan Allah yang menegakkan kebenaran di atas kebatilan, sekaligus pelajaran abadi bahwa selama umat ini memiliki keyakinan, keberanian, dan kesatuan, tidak ada kekuatan dunia manapun yang mampu memadamkan cahaya Islam. Sesudah kemenangan di Homs, gelombang perubahan dalam dunia Islam semakin kuat terasa. Para ilmuwan Muslim menilai bahwa kemenangan tersebut bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan pintu pembuka bagi zaman kebangkitan baru setelah masa kelam, kehancuran akibat invasi Mongol. Dalam pandangan sejarah Islam, Homs menjadi titik balik saat umat yang sempat kehilangan arah kembali menemukan jati dirinya sebagai penjaga risalah tauhid dan peradaban yang beradab. Kota-kota yang sebelumnya porak-poranda mulai bangkit dan semangat jihad berganti menjadi semangat pembangunan ilmu serta perbaikan tatanan masyarakat. Para sejarawan seperti Al-Dhahabi dan Ibnu Syakir mencatat bahwa setelah Perang Homs, Sultan Baybars berfokus memperkuat struktur pemerintahan Mamluk agar tidak mudah goyah oleh ancaman luar. Ia menata ulang sistem militer dengan membentuk pasukan tetap yang terlatih dalam berbagai strategi. Baybars juga menempatkan garnisun di kota-kota penting seperti Aleppo, Hama, dan Damaskus untuk menjaga stabilitas Syam. Menurut Al-Dhahabi, Baybars memerintahkan setiap panglima agar tidak hanya menjadi ahli perang, tetapi juga memiliki pengetahuan agama, agar prajurit memiliki kesadaran spiritual dalam menjalankan tugas. Ia bahkan menunjuk para ulama sebagai penasihat militer, agar setiap keputusan di medan perang tetap dalam batas syariat. Ibnu Katsir menggambarkan bahwa masa setelah Perang Homs menjadi masa keemasan disiplin dan keadilan di bawah Baybars. Ia menulis bahwa Sultan tidak memberi izin kepada tentaranya untuk berbuat zalim kepada penduduk sipil. Setiap pelanggaran sekecil apapun akan dihukum keras. Para petani dan pedagang diberi perlindungan agar ekonomi Syam kembali pulih. Hasil pertanian meningkat pesat, pasar kembali ramai, dan hubungan perdagangan antara Suriah dan Mesir menjadi lebih erat dari sebelumnya. Dalam pandangan Ibnu Katsir, keberkahan ini adalah buah dari niat tulus dalam membela agama. Sementara itu, ulama kontemporer seperti Syekh Muhammad Abduh ketika menafsirkan sejarah Perang Homs menyebut bahwa kemenangan itu menggambarkan pola ilahi dalam sejarah umat manusia. Menurutnya, setiap kali umat Islam menghadapi ujian besar, Allah akan melahirkan generasi yang kokoh iman dan bersih niat untuk mengembalikan kemuliaan Islam. Baybars dan pasukannya, menurutnya, adalah contoh nyata dari generasi pembaharu yang muncul setelah kehancuran. Ia menulis bahwa kemenangan itu bukan sekadar hasil kekuatan militer, melainkan buah dari penyatuan antara ilmu, iman, dan amal. Dari sudut pandang peradaban, para ilmuwan Muslim melihat dampak Perang Homs jauh melampaui kemenangan di medan perang. Keamanan yang terwujud di bawah pemerintahan Mamluk menjadikan Syam dan Mesir pusat kegiatan intelektual yang menggantikan Baghdad. Banyak ulama besar dari Khurasan, Persia, dan Irak yang datang mencari perlindungan dan mengajar di madrasah-madrasah Mamluk. Dari sinilah muncul generasi baru pemikir Islam yang mewarisi semangat keteguhan para pejuang Homs. Al-Suyuti dalam catatannya menilai bahwa kemenangan di Homs adalah bentuk perlindungan Allah terhadap agamanya. Ia menulis bahwa jika saat itu Mongol berhasil menaklukkan Syam, maka bisa jadi seluruh dunia Islam bagian barat akan jatuh
dan tak ada lagi tempat bagi ilmu dan ibadah. Karena itu, ia menganggap kemenangan itu sebagai nikmat yang setara dengan kemenangan para sahabat dalam Perang Badar. Ia menekankan bahwa umat harus selalu ingat kepada peristiwa itu sebagai bukti bahwa pertolongan Allah turun kepada siapa yang menegakkan kebenaran dengan keteguhan dan kesabaran. Sejarawan lainnya, seperti Ibnu Khaldun, meninjau kemenangan Homs dari sisi sosiologis. Ia menilai bahwa kemenangan tersebut menunjukkan bahwa solidaritas yang didasari iman lebih kuat daripada kesatuan yang hanya berlandaskan kekuasaan atau darah. Menurutnya, bangsa Mongol yang dulu menaklukkan dunia karena kedisiplinan dan keberanian kehilangan semangat kolektif mereka setelah terpecah oleh ambisi pribadi dan kerakusan. Sebaliknya, Mamluk yang sebelumnya hanyalah budak perang mampu membangun kekuatan besar karena disatukan oleh cita-cita menjaga agama. Dalam analisis Ibnu Khaldun, kemenangan itu juga menandai munculnya konsep baru tentang kekuasaan Islam. Jika sebelumnya khalifah dianggap sebagai simbol tunggal otoritas agama dan politik, maka setelah kehancuran Baghdad, Mamluk membuktikan bahwa kekuasaan bisa berdiri tegak asalkan tetap menjunjung syariat dan menegakkan keadilan. Inilah sebabnya mengapa banyak ulama kemudian mengakui legitimasi kekuasaan Mamluk, meskipun mereka bukan keturunan Arab atau Quraisy. Kemenangan di Homs juga membuka jalan bagi penyebaran Islam yang lebih luas di kalangan bangsa Mongol sendiri. Para ilmuwan Muslim menulis bahwa setelah kekalahan itu, banyak bangsawan Mongol yang mulai tertarik kepada ajaran Islam karena menyaksikan kekuatan moral kaum muslimin. Ulama seperti Al-Hamawi dan Ibnu Al-Athir menyebut bahwa para tawanan Mongol yang dibawa ke Damaskus, banyak di antara mereka yang memeluk Islam, kemudian diberi tempat terhormat dalam masyarakat karena kejujuran dan ketekunan mereka setelah bertobat. Sebagian di antara mereka bahkan kemudian menjadi ulama dan penulis. Kemenangan itu juga membawa pengaruh besar terhadap hubungan antara dunia Islam dan bangsa-bangsa non-Muslim di sekitarnya. Setelah Mongol mundur, para utusan dari berbagai kerajaan datang ke Kairo dan Damaskus untuk menjalin perjanjian dengan Mamluk. Menurut Al-Kalkashandi, Baibars menerima utusan-utusan dari Andalusia, Maghrib, dan bahkan dari kerajaan-kerajaan Kristen Eropa. Ia memperlakukan mereka dengan adil, tetapi tetap menunjukkan wibawa Islam. Hal ini membuat dunia luar mulai memandang Islam bukan lagi sebagai peradaban yang terpuruk, melainkan kekuatan yang bangkit kembali. Dalam literatur keislaman, para cendekiawan sering mengaitkan kemenangan Homs dengan ayat-ayat Al-Quran tentang pertolongan Allah kepada orang beriman. Al-Quran menyebut bahwa kemenangan datang bukan karena jumlah atau senjata, melainkan karena kesabaran dan takwa. Banyak ulama menjadikan peristiwa Homs sebagai bahan renungan dalam majelis-majelis ilmu. Mereka mengingatkan umat bahwa setiap kali terjadi kemunduran, penyebabnya adalah lemahnya iman, bukan kurangnya kekuatan. Beberapa ulama sufi, seperti Syekh Ahmad Ar-Rifai, bahkan menafsirkan kemenangan itu sebagai manifestasi maqam tawakul yang sejati. Mereka memandang pasukan Mamluk sebagai contoh orang-orang yang tidak takut mati karena telah menyerahkan seluruh urusan kepada Allah. Dalam pandangan para sufi, kemenangan itu bukan hasil siasat semata, tetapi karunia dari keikhlasan yang tulus. Dari sini lahir tradisi zikir dan doa jihad di berbagai zawiyah sufi yang tersebar di Syam dan Mesir. Seiring waktu, Perang Homs menjadi simbol dalam budaya Islam. Para penyair, khatib, dan penulis menggambarkannya sebagai kisah kebangkitan iman melawan kesombongan dunia. Syair-syair Arab klasik yang lahir setelah perang itu banyak menggambarkan Baibars sebagai singa Allah yang menegakkan keadilan di bumi. Di sisi lain, para ulama menjadikan kisah Homs sebagai pengingat agar umat Islam tidak terbuai dengan kemenangan, sebab ujian setelah kemenangan bisa lebih berat daripada ujian kekalahan.
Ketika para ilmuwan Muslim menulis tentang Homs, mereka tidak hanya menulis tentang perang, tetapi juga tentang makna spiritual di balik kemenangan itu. Mereka melihat bahwa Allah menjadikan peristiwa tersebut sebagai pelajaran agar manusia memahami bahwa kekuasaan tanpa keadilan akan hancur dan kekalahan bukanlah akhir bila disertai iman yang hidup. Maka, dalam pandangan mereka, Homs bukan hanya kisah masa lalu, melainkan cermin yang memantulkan hakikat perjuangan sepanjang zaman, bahwa kemenangan sejati adalah kemenangan atas hawa nafsu, kemenangan atas ketakutan, dan kemenangan atas keputusasaan.